Pesta demokrasi semakin dekat, baliho capres, wacapres tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Politik bergejolak, masa perebutan kekuasaan mulai memanas. Namun, seperti halnya pesta demokrasi yang telah terjadi sepanjang sejarah zaman, segalanya hanyalah tradisi tak berarti. Praktik pemilu akan basi, kesejahteraan akan menjadi mimpi, sebab hanya sistem Islam yang dapat menjadi perubahan sejati. Standar penyelenggaraan persetujuan penggunaan air tanah mengharuskan kepada rakyat untuk membayar pemanfaatan air tanah. Hal ini dikarenakan adanya penerapan sistem kapitalis di negeri ini. Islam mengatur dalam hal kepemilikan umum. Peran negara dalam Islam hanya mengelola dan mendistribusikan kepada rakyat. Pemuda menjadi kunci ketahanan di masa depan, tapi sebaliknya banyak pemuda meninggalkan sektor pertanian secara masif. Pengelolaan pangan yang buruk akibat sistem kapitalisme justru menjauhkan negara dari pemelihara urusan rakyat, sehingga pengoptimalan potensi pemuda tidak terwujud dan kebebasan investasi swasta makin kejar. Sebentar lagi pemilu akan digelar. Mungkin kata yang pantas kita sematkan para penguasa super rakus ini ialah bukti sistem kapitalisme liberal yang tidak peduli akan rakyatnya, karena yang ada hanya kepentingan individu. 3 calon pasangan mulai beraksi, menyampaikan visi dan misi, serta menarik simpati. Berbagai cara dilakukan demi sebuah kemenangan. Demokrasi yang semestinya menjadi milik rakyat, namun telah bergeser menjadi milik partai politik. Tak ada idealisme. Yang penting gabung, siapa tahu menang menjadi wakil rakyat dan mendapat gaji. Di balik itu semua, para pemilik modal lah yang mengatur segalanya. Demokrasi memang mahal, tak ada uang, semua tak berjalan. Fakta itu nyata. Tapi yang datang dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, telah dibajak oleh elit kekuasaan. Itulah itu semua kritis. Apa yang akan terjadi selanjutnya sudah dapat diprediksi. Suara rakyat hanya menjadi alat legitimasi. Begitu pemerintahan terpilih, aspirasi rakyat ditinggalkan. Kalaupun diperhatikan hanya sedikit. Siapapun yang menang, tak akan terjadi perubahan, hanya perbaikan. Sebab sistemnya sama, tak berubah. Nahkoda yang silih berganti. Jika nahkodanya ugal-ugalan, tak taat aturan, maka arah kapal semakin tak beraturan. Kondisi saat ini amburadul karena sistem Indonesia akhirnya kian liberal, pergantian pemimpin yang tak menyelesaikan masalah. Seperti pilpres sebelumnya, rakyat akan disuguhi janji-janji manis pada saat kampanye. Para kandidat akan menarik sebanyak mungkin dukungan dari publik. Kadang mereka mengajukan argumentasi, pikiran rasional, sampai tingkat konyol. Yang penting menarik bagi mereka. Ketiga pasang capres dan cawapres adalah kandidat pilihan koalisi partai politik, bukan usulan sepenuhnya dari rakyat. Suwanta, dosen pemerintahan di Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, menyebut rakyat hanya sebagai objek, tidak memiliki kekuasaan apalagi kedaulatan. Penguasa sebenarnya adalah oligarki, bukan rakyat. Partai yang seharusnya merepresentasikan kepentingan rakyat justru merepresentasikan kepentingan oligarki. Oligarki adalah bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan dipegang oleh segelintir orang-orang yang mengatur dan memerintah.